Definisi seni patung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung itu diartikan sebagai benda tiruan bentuk manusia dan binatang yang cara pembuatannya itu dipahat. Nah, selain itu, seni patung itu merupakan suatu benda yang sengaja dipahat untuk meniru bentuk manusia dan hewan. Nah, menurut Mike Susanto, seni patung itu adalah sebuah tipe karya tiga dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, mengurangi bahan seperti memotong, memata, atau aditif, atau membuat model lebih dulu seperti eh, teknik cetak atau cat. Nah, selanjutnya fungsi dari membuat patung itu apa sih? Di sini terdapat tiga fungsi ya. Yang pertama ada fungsi personal, ada fungsi sosial, dan fungsi fisik. Fungsi personal sendiri itu diciptakan semata-mata itu untuk kepentingan pribadi ya, sebagai ekspresi perasaan, ungkapan pribadi, dan dapat bertujuan religi. Sedangkan fungsi sosial itu untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Nah, yang ketiga ada fungsi fisik. Nah, patung bernilai estetika itu artinya menciptakan dan membuat patung itu semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Jadi, patung-patung yang dibuat itu sengaja untuk menghiasi sebuah taman, dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Itu tadi fungsi pembuatan patung ada tiga. Oke, selanjutnya kita pelajari tentang tujuan dari pembuatan patung. Tujuannya itu apa sih? Di sini ada 6 tujuan. Yang pertama itu adalah patung religi. Nah, patung religi itu merupakan patung yang memiliki unsur dan makna religius. Nah, biasanya patung ini tuh digunakan untuk sarana beribadah pada keyakinan tertentu. Nah, biasanya pernah ya kalian melihat patung religi ada di gereja-gereja itu ada ya. Terus yang kedua itu adalah patung monumen, itu dibuat dengan tujuan untuk mengenang peristiwa bersejarah atau jasa seorang tokoh. Bisa kalian perhatikan patung monumen yang berada di Bundaran Harapan Ibu itu ada patung ya, patung Jenderal Sudirman. Terus yang ketiga itu ada patung arsitektur, itu dibuat untuk menunjang arsitektur atau konstruksi suatu bangunan sehingga bernilai juga untuk estetika atau keindahan. Dan yang keempat itu ada patung dekorasi, itu dibuat untuk menghias suatu bangunan atau memperindah lingkungan. Terus yang kelima ada patung kerajinan, itu merupakan patung yang dibuat dari hasil karya kerajinan. Nah, hasilnya itu untuk dinikmati keindahannya. Dan yang terakhir itu adalah patung seni. Patung seni itu dibuat hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Itu dia dari tujuan dari pembuatan patung. Ada 6. Oke, selanjutnya kita bahas bentuk dan jenis patung ya. Bahwa karya seni patung itu yang ada di Nusantara itu juga dapat dilihat dari perwujudan atau bentuknya. Nah, menurut bentuknya, seni patung itu dibedakan menjadi dua, yaitu patung figuratif dan non-figuratif. Apa itu patung figuratif? Patung figuratif atau patung realis atau representatif itu berarti patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam. Contohnya bisa manusia, binatang, dan tumbuhan. Contohnya saja itu ada patung pahlawan, patung macan ya, dan sebagainya. Terus yang kedua itu adalah patung non figuratif atau patung imajinatif. Itu merupakan patung yang secara umum itu sudah terlepas dari bentuk tiruan dan bentuknya itu abstrak ya. Karya ini dibuat dari di luar bentuk aslinya. Bentuk ini biasanya menampilkan garis-garis melintang atau memanjang atau lubang, lekukan, dan sebagainya. Nah ya, sebagai simbol pemberuncing dan sebagainya. Nah, ini dia contoh dari patung figuratif dan patung non-figuratif. Di sebelah kiri kalian itu merupakan contoh patung figuratif dan yang di sebelah kanan kalian itu merupakan contoh patung non-figuratif. Bisa dibedakan ya? Nah, sekarang
persiapan membuat karya seni patung, apa saja sih yang kita butuhkan? Yang pertama pasti kita akan membutuhkan alat dan bahan membuat patung. Nah, di sini ada berupa alat-alatnya, itu ada 6 alat yang harus ada ketika kita membuat patung. Yang pertama itu adalah butsir ya. Butsir itu adalah alat bantu untuk membuat patung yang terbuat dari kayu dan semen, atau butsir ini adalah semacam pisau atau alat sudip untuk mengukir bahan lunak. Nah, biasanya butsir itu terbuat dari kayu atau memiliki mata logam yang tumpul. Ini contohnya ya, contoh dari butsir. Kalian bisa lihat gambar di sebelah kanan kalian, kanan bawah ya. Ini adalah butsir. Nah, yang kedua ini adalah pahat ya. Pahat itu adalah alat untuk memahat ya, mengurangi atau membentuk bahan batu atau kayu. Nah, ini kalian bisa lihat gambarnya dan kalian bisa baca sendiri ya. Pahat itu digunakan untuk apa? Kalian bisa baca, dan ini merupakan contoh dari pahat, itu bentuknya seperti ini. Kalian sudah pernah melihat pahat ya pastinya ya. Tidak asing lagi. Nah, ini dia adalah pahat. Alat yang ketiga itu ada meja putar ya. Meja putar itu adalah meja yang penggunaannya dengan cara diputar. Fungsinya itu untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk patung dari berbagai arah. Nah, kalian bisa lihat itu gambarnya ada di bawah. Ya, di bawah atas itu, di bawah atas, di bawah tulisan meja putar itu ya, bisa kalian lihat sendiri. Terus yang keempat itu ada palu. Palu itu digunakan untuk memukul pahat ya. Kalian pasti tidak asing lagi dengan palu. Terus ada tang juga. Tang itu dibutuhkan ketika membuat patung yang memerlukan rangka kawat ya. Tang. Terus yang terakhir itu ada sendok adukan. Nah, sendok adukan di sini itu fungsinya untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Pasti kalian sudah tidak asing dengan alat-alat ini ya, kalian sering jumpai di sekitar kalian. Itu dia tadi alat yang digunakan untuk membuat patung. Nah, selanjutnya selain alat, kita pasti membutuhkan bahan ya. Bahan untuk pembuatan patung itu ada 5. Yang pertama, bahan keras. Apa itu bahan keras? Bahan keras itu dapat berupa kayu, batu cadas, logam, gading, tulang, dan tanduk. Nah, teknik yang dapat digunakan untuk membuat patung dengan bahan keras adalah dengan teknik pahat. Kecuali bahan yang terbuat dari logam tidak bisa ya kalau dibuat secara pahat. Nah, sementara untuk membuat patung dengan bahan keras yang terbuat dari logam seperti perunggu, kuningan, emas, perak, itu bisa dilakukan dengan teknik cor ya. Terus yang kedua ada bahan plastis. Bahan lunak yang dapat digunakan untuk membuat patung antara lain itu ada tanah liat, semen, lilin, bubur kertas, sabun, dan gips. Nah, terus yang ketiga ada bahan sedang. Nah, artinya bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya apa? Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Ya, itu bahannya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak. Terus yang keempat itu ada bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai untuk proses ini itu antara lain ada semen, pasir, ada gips, ada logam, ada timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Nah, dan yang kelima itu bahan-bahan lain yang ada di sekitar atau benda bekas lainnya, misalnya kertas bekas, pokoknya bahan-bahan bekas lah ya yang ada di sekitar kalian. Itu dia tadi bahan untuk membuat patung. Nah, ini dia contoh dari patung figuratif dan patung non figuratif. Di sebelah kiri kalian itu merupakan contoh patung figuratif, dan yang di sebelah kanan kalian itu merupakan contoh patung non figuratif. Bisa dibedakan ya?
Selanjutnya ada teknik modeling. Apa itu? Jadi teknik modeling itu adalah teknik untuk membuat suatu bentuk dengan cara memijit, meremas, dan membentuk sesuai bentuk yang diinginkan. Nah, bahan yang dipergunakan dalam pembuatan teknik ini ya, biasanya itu bahan yang bersifat plastis seperti tanah liat, lilin, atau bubur kertas. Selanjutnya ada teknik konstruktif. Apa itu? Teknik konstruktif itu sama saja dengan teknik menempel ya. Jadi menempel membuat patung dengan cara menempelkan bagian yang satu dengan bagian yang lain sedikit demi sedikit sehingga menjadi sebuah karya patung. Nah, bahan yang digunakan bervariasi ya, ada tanah liat, ada lilin, ada bubur kertas, dan lain-lain. Terus yang keempat ada teknik butsir ya. Teknik butsir itu merupakan salah satu teknik pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan lunak seperti tanah liat dan bahan yang berstruktur lunak lainnya sehingga tercipta karya patung yang memiliki nilai estetika. Selanjutnya ada teknik merakit. Nah, teknik ini tuh hampir mirip ya dengan permainan puzzle, yaitu dengan cara merakit bahan dasar patung kemudian merangkainya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada teknik pahat. Teknik pahat ini biasanya dilakukan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar keras seperti kayu, tulang, batu granit, dan bahan dasar yang berstruktur keras lainnya dengan cara mengurangi bagian-bagian tertentu pada bahan dasar hingga membentuk patung yang diinginkan. Nah, itu dia tadi teknik dalam membuat patung ya. Ada alat yang dibutuhkan, ada bahan, dan untuk pertemuan yang akan datang, kita sudah masuk ke dalam bab kedua, yaitu menyanyikan lagu solo dan vokal grup. Nah, dalam pertemuan minggu depan bakal lebih asik ya, kita akan menyanyi lagu solo dan vokal grup. Mungkin cukup ini yang dapat Bu Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalian pelajari lebih dalam lagi, kalian punya LKS, silahkan kalian baca. Sekian dari Bu Dewi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.